Teman, ketemu lagi dengan saya, Egesti Bagus. Kali ini kita akan merubah dataset ini menjadi dashboard ya. Untuk tampilan yang sudah jadi teman-teman ya. Jadi di sini ada matrix, ada total revenue after tax, total quantity, average price yang kita bikin. Jadi kalau saya pilih kategori produk di frozen food aja diklik, di- diklik di sini. Yes. Ini adalah frozen food aja teman-teman dan sudah jadi semuanya teman-teman ya. Saya klik clear di sini. Dan kalau saya pilih misalkan pembayaran pakai kris, klik. Nah, di sini. Kalau mau tambah, klik multi select and tambahin cash misalkan. Ini pembayaran untuk cash semua teman-teman ya. Jadi analisa bisa gampang dikerjakan. Saya klik clear lagi. Yes. Ini bisa by payment, by nama kasir, dan by cabang. Contoh fokus di Beta Midi Surabaya. Nah, seperti ini penjualan di cabang itu ya. Di Beta Mart Jakarta. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Ya, yuk kita tonton videonya. Untuk mengetahui berapa baris, teman-teman bisa klik di A1, lalu shift control panah ke bawah, and lihat 10.001 alias 10.000 baris, teman-teman. Ya, ini adalah tanggal, transaksi, nama produk, kategori, jumlah, harga, total, metode, nama kasir, and cabang. Kalau kita belajar atau membaca ini aja, sepertinya akan sulit untuk membuat keputusan. Teman, kalau boleh menyarankan, teman-teman buka Pinterest. Lalu teman-teman klik di sini. Lalu teman-teman klik explore, ya. Kalau sudah muncul seperti ini, tulisin adalah, oke, kita login. Kalau sudah login, teman dashboard design, klik di sini. Yes. Nah, buat apa teman-teman seperti ini? Biar teman-teman punya inspirasi gitu ya, mau desainnya kayak gimana. Misalkan ini, nah, this is inspirasi ya teman-teman. Lihat backgroundnya putih, sisanya adalah hijau ya, terlihat tertata rapi seperti ini. Tentu ini tidak bisa kita download teman-teman. Ya, kalaupun di-download hanya gambarnya aja gitu ya. Kita bisa perbesar untuk ngapain? Untuk inspirasi aja teman-teman ya, seperti ini. Kadangkala ya, di kedepannya data ini akan bertambah teman-teman. Nah, kalau kita langsung insert and pivot table, lihat teman-teman ini udah hardcode alias sudah terkunci mati gitu ya. Jadi harus nanti change data sources. Lebih baik tidak seperti ini. Lalu seperti apa teman-teman? Lebih baik teman-teman klik di sini ya. Tidak perlu diblok selama tidak ada blank column or selama tidak ada blank baris seperti ini, teman-teman. Ya, kalau tidak ada blank and blank seperti itu, diklik di datanya aja, lalu klik home. Di sini ada format as table alias Ctrl T, Ctrl Tango. Nah, seperti kita lihat di sini ada format as table. Kita klik yang ini aja, dan kita klik OK. Jadi, kalau kita klik insert, pivot table, tuh, langsung table 1 namanya teman-teman. Nah, kalau ingin merubah nama table, teman-teman tulis di sini adalah data ya. Tidak boleh ada spasi, mini market, enter. Oke, mini market. Nah, kalau di sini ini adalah total harga ya. Biasanya total harga ini sudah termasuk dengan PPN. Jadi, kalau kita ingin dibuang PPN-nya, misalkan omset atau revenue after tax, enter. Nah, oke, otomatis diklik sekali langsung melar. Dan tidak perlu diklik di sini, di tengah juga bisa. Jadi kan gimana caranya? Ini kan 100% tuh teman-teman ya. Atau 1 gitu ya. Dikurangi berapa? 11% kan? Dikali harga di sini. Total harga kan di sini. Enter. Jadi semuanya teman-teman. Ini berarti yang sudah real, yang sudah kita bayarkan pajaknya kepada negara. Seperti itu. Jadi gunanya table, teman-teman bisa dengan sekali aja bisa langsung efek. Dan melar itu kemana? Ke kanan dan ke bawah. Selama nempel ya, alias current region. Jadi kalau seperti ini ya nggak bisa teman-teman. Yes, jadi harus nempel di sini. Oke. Dan kita akan lanjut kembali. Kemana? Nah, ini kan ada tanggal. Nah, kalau kita ingin ambil bulan, teman-teman,
bulan, enter. Nah, seperti saya bilang tidak perlu di atas, di tengah juga boleh. Teman-teman bisa kasih teks gini nih, teks. Lalu arahkan ke yang sejajar di sini, koma, tanda petik, M. 3 kali bisa, 4 kali boleh. Enter, dan Januari itu. Ini berapa bulan sih? Kita lihat di sini. Ternyata cuma 4 bulan aja ya. Kalau mau tahun, teman-teman juga bisa sama dengan year, arahkan ke yang sini. Enter. Seperti ini. Yes. Tuh, jadi ya teman-teman. Nah, kalau sudah gini, kita klik insert. Ya, klik dulu di datanya satu aja, nggak usah di block, and pivot table. And lihat apakah di new worksheet baru, klik OK. Nah, di sini, teman-teman, ya saya geser aja. Saya klik 2 kali. Untuk apa? Untuk di rename. Enter. Dan saya klik di sini buat apa? Ini adalah calculation. Perhitungannya di sini. Di sini dengan pivot table kita bisa memasukkan ya. Apa yang kita masukkan? Kita akan memasukkan pertama adalah gini. Revenue after tax-nya berapa sih? Nah, ini yang murni 279 juta ya. Dan kita mau lihat ini adalah kategori produk yang paling menjual. Nah, ini teman-teman ternyata ada 7. Ini disorting berdasarkan apa teman-teman? Berdasarkan alfabet. Kita klik di sini aja. Kenapa? Kita mau klik kanan, lalu kita sort berdasarkan largest to smallest. Jadi dengan seperti ini kita bisa tahu, oh ternyata snack yang paling menjual. Ya. Selain itu, kita juga bisa drag yang namanya jumlah ke sini. Jadi biar kita tahu, teman-teman. Ya, ternyata volume paling besar di sini. Kita bisa klik kanan, kita bisa ngapain? Kita bisa melakukan eh, ini number format. Buat apa? Buat kita kasih number dan hilangkan di sini. Oke. Dan seperti ini teman-teman ya. Oke. Bisa kita analisa ternyata ya, kalau kita blok dan kita conditional formatting, kita kasih sini data bars, klik. Ternyata ya, ini nomor satunya kalau dari segi volume ini, minuman ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi barang yang dijual seperti ini teman-teman. Nah, tinggal kita ke dashboard aja. Oke. Mau dibuat seperti apa teman-teman? Nah, kalau mau kita blok, ya kita bisa blok, kita bisa kasih warna misalkan abu-abu. Klik. Nah, langsung abu-abu teman-teman ya. Seperti itu. Lalu kita ngapain teman-teman? Kita akan memberikan insert, lalu kita kasih shape, and gini, yang namanya rectangle. Yes. Ngapain di sini? Ya, kita bisa kasih seperti ini. Yes. Dan pastikan teman-teman di kanan bawah di sini zoomnya 100% ya. Oke. Ini shape outline-nya saya akan no outline. Lalu shape fill-nya saya ganti warna putih. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke. Buat apa di sini? Buat nanti kita akan memberikan slicer. Oke. Oke. Lalu kita ngapain teman-teman? Kita akan melakukan ya. Ini kita copy aja. Kita copy ini. Copy and paste di sini. Oke, di sini. Kita geser dikit. And kita kasih, subhanallah, ini kita kasih. Di sini, kita kasih pivot table analyze-nya. Kita klik. And kita klik design di sini. Kita kasih warna yang namanya adalah, kita lihat ya, warna apa yang oke. Nah, kalau sekiranya teman-teman tidak ada yang suka warnanya, teman-teman ke sini nih. Teman-teman ke page layout. Di sini ada colors, ya. Ada nggak yang warna hijau? Seperti ini. Nah, teman-teman, kita lihat di sini nih. Yes. Oke, ada yang hijau di sini. Kita balik ke desain, kita lihat adakah yang sekiranya cocok. Nah, ternyata ada teman-teman. Yes, ada yang cocok tuh hijau ini. Ya. Jadi tadi di mana teman-teman?
kita ke page layout, bisa colornya diganti ya, dan theme-nya juga. Jadi kalau theme itu keseluruhan ada color, font, effect ya. Kalau ini adalah satuannya gitu teman-teman. Oke. Nah ini juga sama, ref after text bisa kita ganti, delete di sini boleh atau di atas sini boleh. Ini boleh. Revenue after tax. Oke. Nah, ternyata sudah ada. Kita ganti dengan ref. Ref after tax. Gitu ya. Dan di sini row label juga bisa kita ganti dengan apa? Dengan produk kategori. Oke. Nah, ini bisa kita klik teman-teman. Ngapain? Summarize values atau show values by percentage of grand total. Klik. Oke. Oke, ini kalau diganti. Nah, tugas saya adalah jumlahnya saya akan drag lagi ke sini. Jadi nambah. Oke. Di sini ngapain? Saya akan klik adalah show value percent of grand total, diklik. Nah, jadi ada percentage-nya ya. Ini saya ganti. Oke, di sini aja saya klik percentage of quantity. Nah, jadi saya ingin tunjukkan ini loh yang dijual ini. Saya klik kanan di sini aja. Ngapain? Saya akan number format dan saya akan kasih 0 di sini, teman-teman. Oke. Oke. Nah, kayak gini. Jadi biar ketahuan ya. Ini juga saya kasih deh yang namanya adalah home, and saya kasih juga di sini adalah format, maksud saya conditional formatting, saya kasih color scale juga di sini. Yes, saya kasih yang ini nih. Jadi ketahuan kepadatannya nih. 90% teman-teman di sini. Nah, kalau kita mau lebih detail sedikit, klik kanan lagi, nomor format kita kasih satu aja biar sedikit ada bedanya. Nah, kayak gini teman-teman. Kelihatan ya, ternyata minuman yang paling banyak. Kalau kita mau Ctrl X coba. Coba kita klik di sini, Ctrl paste. Oke, nggak bisa. Saya kasih di sini. Ctrl paste, yes. Lalu saya cut lagi, ngapain? Saya kasih di sini. Ctrl paste, yes. Gitu kalau mau mindahkan ya. Oke, ini sudah ada teman-teman yang bisa kita tunjukkan. Apa yang kita tunjukkan? Kita ingin tunjukkan adalah dari segi bisnis mana sih yang paling menjual tuh. Ini berarti snack and minuman ternyata teman-teman. Lebih ke arah leisure ya, lebih ke daripada perawatan kebutuhan rumah tangga tuh teman-teman. Yes, oke. Nah ini buat apa teman-teman? Yes, ini tuh teman-teman saya klik di sini, lalu saya klik insert. Di sini ada namanya adalah slicer. Saya klik di sini. Di sini ada teman-teman kategori. Yes, ada juga nama ini metode pembayaran coba. Nama kasir ya. Kategori saya buang dulu deh. Klik oke. Nah, coba. Ini biar hijau, saya akan ganti menjadi ini. Nah, kayaknya ini lebih nice ya. Oke, ini metode pembayaran. Oke. Nah, kalau ingin menghilangkan ini, klik Sales Settings. Oke. Display header-nya bisa kita uncheck. Oke. Nah, jadi biar lebih indah aja. Begitu pula ini saya klik. Oke. Dan saya ganti juga sama yang tadi. Oke. Kayaknya lebih nice di sini. Ternyata ada 5 kasir. Oke. Jadi kalau saya klik di sini, nah nama berubah semua teman-teman. Oke. Yes. Coba saya klik lagi di sini. Dan di sini ada slicer, kita lihat settingnya ya mau kayak gimana. Display header. Oke. Klik. Boleh. Captionnya saya ganti coba dengan payment. Klik oke. Ada tuh ya. Jadi bisa kita ganti, tidak harus plek ketiplek.
Coba saya klik lagi slicer settings. Apa lagi kah di sini? Oke. Oke, kita klik oke. Jadi kalau saya klik Dewi di sini, nah, oke, saya clear, clear. Coba Andi, nah ini Andi. Tapi kalau saya mau tambah lagi, saya klik sini nih, multi select, Budi, Dewi dan lain-lain. Jadi dinamis teman-teman, yes, dinamis. Oke. Nah, selanjutnya apa teman-teman? Selanjutnya kita akan kasih insert and kita akan kasih yang namanya adalah shape di sini. Oke, shape lagi. Saya panjangin ke sini. Oke. Ngapain di sini? Saya akan shape-nya adalah no outline, lalu saya kasih shape-nya putih kayak tadi. Nah, kayak gini. Ini untuk apa sih, teman-teman? Oke. Di sini saya akan calculation. Nah, biar nggak bikin lagi ya, mending saya copy aja. And saya kasih paste di mana ya? Di sini boleh. Jadi ngapain teman-teman? Saya buang di sini. Yes. Saya buang di sini. Nah, ini teman-teman. Ini jumlah pembayaran. Jumlah revenue after tax-nya di sini ya. Jadi, saya akan kasih yang namanya insert and kita akan kasih shape dan kita akan berikan apakah ini klik ini aja. Oke, klik di sini. Yes. And kita akan klik no outline. Oke. Coba kalau kita kasih hijau apakah oke kah? Kayaknya kurang oke ya. Lebih baik teman-teman no fill aja. Nah, cuma agar nyambung ya, jangan tulisin. Oke, saya undo lagi ya biar kelihatan ya. Nah, teman-teman jangan edit text sama dengan di sini jangan ya, nggak akan nyambung teman-teman. Oke? Nah, gimana caranya? Nah, caranya pertama ini pastikan dulu teman-teman ya. Kita ke pivot table analyze, lalu di optionnya. Nah, generate pivot datanya jangan terchecklist. Maksudnya apa? Nih, kalau kita sama dengan, hasilnya gini nih. Nah, hasilnya kayak gitu. Kita nggak mau ada get pivot datanya gitu, karena nggak akan connect. Gimana caranya? Pivot table analyze, option, uncheck. Nah, jadi kalau kita sama dengan ke sini, bisa ya. Jadi maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah teman-teman jangan ada sama dengan di sini. Jadi klik dulu. Nah, sama dengannya di atas sini, sama dengan. Lalu kita ke calculation and klik di sini, teman-teman. Nah, enter. Jadi ada tuh ya. Oke, udah beres. Dan kita ke shape format. Kita shape fill-nya adalah no fill. Setelah no fill, teman-teman, kita ke home and taruh ini di bawah, di tengah, di bold, besar, dan fontnya ganti warna hijau. Seperti ini. Oke, nah ini jadi. Nah, setelah itu kita kecilin aja. Kita kasih konteks ini apa sih gitu ya. Kita copy aja, copy and paste. Oke, yang ini kita kasih konteks. Nah, biar ini teman-teman biar rata, teman-teman shape format lalu kita align left gitu ya. Oke, ini kita ganti dengan apa kita ganti? Dengan tulisin total revenue after tax. Enter. Oke, ini kita cut, copy dulu atau cut. Oke, cut dulu nggak apa-apa. Cut dulu. Nah, kita klik di sini. Delete aja. Paste. Nah, jadi tinggal kita blok, kita ke home, and kita perkecil, dan kita jadi warna abu-abu kayak gini. Oke, nah ini. Seperti ini ya. Oke, kita ukur-ukur. Apakah sudah oke? Nah, kalau sudah oke, teman-teman, kayak tadi, lebih baik ya kita ke shape format aja. Mau align left atau align center juga boleh. Intinya adalah diratakan kayak gini. Oke?
Nah, kalau sudah oke, lebih baik kita Ctrl G. Ngapain Ctrl G? Di grup, teman-teman. Sorry, ini klik. Oke, taruh. Ctrl G. Oke, coba di grup. Klik kanan aja. Oke, Ctrl G. Salah ya, kalau Ctrl G itu ternyata kalau di Excel ke Go. Klik kanan aja, lalu grup di sini. Nah, di sini. Yes. Sorry. Jadi, yes. Lalu kalau sudah seperti itu, teman-teman Ctrl D untuk duplikat ya. Ctrl D lagi, Ctrl D lagi, and Ctrl D lagi, and udah cukup segini aja ya. Nah, teman-teman boleh geser ke sini, boleh geser ke sini. Seperti ini. Subhanallah, seperti ini. Yes. Oke. Nah, ini kita ngapain teman-teman? Nah, untuk perataan ke shape format aja, lalu align top dulu biar sama rata. Kalau sudah, kita ke distribute horizontally, diklik. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Yes, gitu. Lalu kita ngapain teman-teman? Kita boleh cari indikator yang lain ya. Teman-teman ya, untuk memudahkan, kita bisa klik kanan lagi lalu ungroup. Yes. Di sini kita ngapain? Kita balik ke sini, teman-teman. Kita copy di sini. Copy, and ini kita silin lagi. Yes, kita paste di sini. Jadi ngapain? Kita akan drag ya. Bisa bisa klik and remove field, bisa kita masukin apa? Jumlah. Klik. Nah, jumlahnya. Lalu kita klik kanan atau boleh langsung ke sini. Nah, ke sini lalu dikurangin desimalnya. Kita ngapain teman-teman? Kita ke dashboard, kita klik di sini. Nah, kita akan sama dengan arahkan ke calculation, arahkan ke sini. Enter. Nah, ya. Nah, biar sama, klik aja di sini, lalu ungroup and di sini. Klik kanan ungroup, klik di sini, lalu ada format painter diklik, teman-teman klik ke sini. Jadi langsung beres ya. Di sini kita ngapain? Kita ganti menjadi total KTY atau quantity sold ya. Jadi berapa sih yang dijual? Jadi kalau kita klik di sini, Budi, oke. Ini kenapa nggak bergerak teman-teman? Nah, karena ya nanti kita harus klik dulu di sini, and klik slicer. Di sini ada report connection. Nah, ini teman-teman harus di setting lagi ya. Klik OK. Jadi kalau kita klik Andi, nah Budi langsung angkanya berubah semua teman-teman. Yes, itu dia gunanya slicer teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke manakah? Ke sini. Nah, adakah matriks lagi yang kira-kira akan kita buat? Nah, ini teman-teman lihat di sini ya, quantity sudah, yes. Harga sudah. Nah, sini. Nah, mungkin kita bisa copy lagi di sini. And teman-teman pindahkan aja ke sini. Paste. Kita ngapain di sini? Kita akan harga satuan kita klik. Nah, cuma ini bukan harga yang mau kita samkan, tapi klik kanan, kita ke summarize values by average. Di sini teman-teman harga satuannya biar tahu daya beli masyarakat itu berapa sih. Ini yang dijual 10 ribuan teman-teman. Yes. Teman-teman gimana? Nah, kita klik di sini. Lalu kita ngapain? Kita klik ungroup. Lalu kita klik di sini and sama dengan arahkan ke calculation sini. Enter. Seperti biasa, kita klik ini, klik sini, lalu format painter, and kita klik di sini jadi. Di sini apa? Kita ganti dengan average price. Nah, jadi ketahuan gitu ya, harga rata-rata, average price. Price. Oke. Average price. Nah, kita ngapain lagi teman-teman? Kita akan, ini lebih baik kita delete aja, yes. Kita delete aja. Kita ngapain? Kita copy aja di sini. Copy and paste. And di sini. Yes. Oke.
Namun izin saya delete dulu ya, delete dulu, delete dulu. Bukan copy paste, teman-teman. Teman-teman klik dulu di sini ya. Lalu ke pivot table analyze boleh. Di sini ada namanya slicer, ada juga insert, namanya adalah slicer ya di sini nih. Teman-teman klik yang namanya adalah kategori. Nah, klik OK. Nah, lalu ngapain? Nah, kolom ini ada 7 nih teman-teman. Ganti jadi 7. Kolomnya satu nih. Jadi teman-teman, oke itu jadi 7. Kenapa jadi 7? Karena saya mau taruh di sini teman-teman di atas. Oke. Nah, coba kalau jadi 6, jadi 5, 4. Nah, kayak gini. Jadi biar ada di sini teman-teman. Nah, kita ngapain? Kita akan ke sini. Kita akan ke sini. Yes. Bentar. Frozen food. Jadi untuk biar ada slicer lagi di sini. Yes. Ya, seperti ini teman-teman. Kita akan atur slicer di sini. Kita klik. Ini column teman-teman ya. Ini height, ini width. Nah, ini untuk buttonnya, ini untuk size-nya. Buttonnya misalkan kita mau tingginya kurangin tuh. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau sekiranya mau dikurangin. Kalau mau dikurangin juga lebar buttonnya. Nah, seperti ini teman-teman. Yes. Sementara ini untuk size overall. Jadi kalau kita tarik seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita lihat lagi di sini. Yes, ini kalau mau new slider style, kalau seandainya mau kita bikin manual, monggo gitu. Tapi segini saya pikir udah cukup lah ya. Jadi kita punya matrix. Jadi misalkan produk susu, klik. Nah, segini rata-rata. Oke, yes. Oke, teman-teman. Ini saya geser dikit aja. Nah, kalau sudah, Ctrl G lagi. Sorry, bukan Ctrl G ya. Ternyata klik kanan. Sorry, klik, klik. Nah, ke save format aja di sini ada namanya adalah group. Klik, group. Begitu pula ini kita klik. Kalau sulit mengklik, teman-teman klik selection di sini, teman-teman. Nah, oke. Coba kita klik di sini. Nah, ternyata ini 9. Kontrol 10. Betul. G. Yes. Klik 6. Klik 5. G. Grup. Nah, jadi kalau kita geser sini boleh. Geser sini. Lalu kita ke sini. Lalu lebih baik line bottom ya, biar sama bawahnya. Lalu kita ke distribute horizontally, diklik. Nah, jadi sekiranya bisa lebih rapih lagi. Seperti ini teman-teman. Nah, oke. Oke, nice. Udah jadi. Nah, selanjutnya apa teman-teman? Selanjutnya kita akan memberikan line chart ya. Oke, kita akan ke kalkulasi lagi. Ini kita copy aja teman-teman, copy. Kita paste. Ngapain di sini? Nah, kita akan kategori kita buang. Kita masukin adalah tanggal aja. Nah, ini tanggal teman-teman. Kita buang juga. Kita buang juga. Kita masukin apa teman-teman? Kita masukin, coba ya. Kita masukin adalah jumlah. Oke. Ini teman-teman jumlahnya banyak. Tapi kita mau grup. Oke, ini kenapa tidak bisa di grup? Ini adalah karena ya dianggap bukan tanggal. Ya. Jadi gimana kalau bisa dianggap tanggal teman-teman? Teman-teman ke sini. Shift Control panah ke bawah. Nah, teman-teman ke namanya adalah data, lalu text to column. Nah, ke text to column delimited. Ini dilewat aja. Nah, teman-teman klik date. Date-nya adalah YMD. Kenapa? Karena year, month, and date. Lalu teman-teman klik finish. And sekarang rubah menjadi tanggal. Ya, jadi kalau kita ke sini, sorry ke sini, kita klik kanan refresh lagi, refresh. Nah, ini rubah jadi tanggal. Teman-teman klik kanan di sini, teman-teman klik grup. Oke.
Itu pertama-tama teman-teman boleh nanti klik save dulu ya. Kalau saya sih Ctrl S, lalu kita ke calculation. Di sini teman-teman klik lagi adalah refresh ya, di refresh dulu. Nah, setelah di refresh, teman-teman bisa klik kanan, grup. Nah, bisa ya. Ini bisa bikin per bulan seperti ini teman-teman. Atau saya bikin aja adalah grup, saya bikin per minggu. Jadi caranya dengan klik days ya, month-nya saya uncheck. Nah, 1 minggu adalah 7 hari. Klik OK. Ya, ini adalah data mingguan. Setelah itu, ngapain? Saya akan masukkan adalah coba jumlah. Nah, di sini. Dan seperti biasa, saya klik kanan. Jadi kalau satu sel ini jangan format sel ya, tapi number format. Kalau format sel itu harus diblok semuanya. Teman-teman klik lagi. Di sini adalah numbers. Seperti ini. Oke, jadi. Nah, kalau saya masukkan metode pembayaran, nah ini ada 4, teman-teman. Buat apa? Saya klik. Buat apa di sini? Ada 4. Saya ingin menunjukkan dengan cara pivot table, pivot chart, and kita klik line. Kalau line seperti ini ya, supermi ya. Tapi kalau saya pakai column, saya pakai ini gimana? Nah, jadi saya ingin tunjukkan berdasarkan proporsi aja, proporsi. Kalau seperti ini dibikinnya bisa sih, gitu teman-teman. Tergantung konteks. Nah, kalau sini kan 100%, jadi ingin lihat berapa sih proporsi dari penggunaan e-wallet tiap minggunya seperti itu, teman-teman. Tapi kalau ini menunjukkan jumlahnya seperti ini. Oke, saya pilih yang ini aja. Saya pilih oke. Nah, di sini. Lalu saya Ctrl X. Lalu saya ke dashboard, saya paste di sini. Saya naikin ke sini, luar biasa. Saya paste ke sini. Oke. Oke, ke sini, luar biasa. Nah, untuk metodenya, saya klik di sini. Yes. Oke. Saya klik di sini, lalu saya akan legendnya adalah coba di atas. Nah, seperti ini. Untuk ini, ya, ini kan days ya. Ini mingguan. Kalau saya ganti ke sini, teman-teman, coba kalau saya ganti grup menjadi bulanan juga bisa. Oke. Kalau di sini efeknya jadi seperti ini, teman-teman. Ya, jadi proporsi bulanan. Cuma, ya, karena sangat kecil, kita harus hilangkan beberapa elemen yang tidak diperlukan. Ya, contohnya apa nih? Sum of jumlah. Gimana caranya ke pivot chart di sini? Di sini ada field button di sini. Klik dan hilang di sini, teman-teman ya. Tuh. Lalu ngapain? Grid line. Nah, kita hilangkan. Lalu klik salah satu di sini. Oke. Klik salah satu aja di sini. Nah, Ctrl 1. Atau, nah, Ctrl 1 ini buat apa? Gap width-nya ya. Gap width-nya ini kita ganti menjadi 50%, teman-teman. Enter. Nah, seperti ini. Ya. Lalu kita ngapain, teman-teman? Kita klik plus di sini. Kita akan memberikan ya data label. Cuman biar estetik, kita rapikan sini, teman-teman ya. Klik. Yes. Dan ini kita tidak perlukan. Tapi kalau mau, ya tidak apa-apa juga sih, gitu ya. Nah, ini khusus, kalau khusus ya, ini bisa kita klik satu-satu ya. Cuma lebih baik biarin aja teman-teman kayak gini. Ya. Soalnya kalau kita klik di sini, Andi, coba klik di sini nih. Budi, Chris. Nah, kenapa tidak berefek? Itu tadi teman-teman ya. Ini ada namanya di sini slicer, report connection. Ini harus di-setting lagi, teman-teman. Jadi harus dicek dulu ada nggak yang tidak ngefek. Jadi kalau saya klik Andi, sini, Budi sekarang efek ya, teman-teman. Gitu. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah kalau kita pingin Januari, Februari, Maret aja, kita ke calculation, teman-teman. Klik di sini, teman-teman. Klik di sini. Lalu kita ke namanya adalah pivot ke ini. Nah, ke sini. Kita klik di sini.
Kita klik namanya ada show feed list. Di show feed list, teman-teman drag yang namanya bulan ke sini. Ya, teman-teman bulan di sini, dragnya adalah, taruhnya adalah di filter, teman-teman. Nah, sini. Yang bulan tadi di filter. Nah, ngapain di sini? Oke, kita drag sini. Kita drag tanggal ke sini. Nah, kenapa seperti ini, teman-teman? No worries ya. Ini karena nimpah. Jadi Ctrl X aja dulu, paste di sini. Nah, coba kita drag sekarang adalah bulan ke sini. Nah, no issue ya. Tuh, karena tadi ada ini, teman-teman ya. Ditunjukkan masalah tadi, takutnya teman-teman mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi saya show select, saya klik April, oke. Nah, jadi kita ke dashboard. Nah, sekarang sudah seperti ini, teman-teman ya. Jadi nunjukkan Januari, Februari, Maret aja. Seperti ini, teman-teman. Ini nunjukkan proporsi menggunakan ini. Dan kita bisa klik di sini, kita klik design, teman-teman. Kita klik format, gitu ya. Design, itu bedanya design sama format. Di design, teman-teman bisa pilih chart style. Nah, di sini juga ada change color. Oke, kita klik. Seperti ini. Biar melihat perbedaan dari masing-masing pengguna. Tapi kalau teman-teman ingin rubah lagi, bisa juga ke color lagi, yes. Mau monokrom atau tidak. Ini monokromatik, teman-teman. Nah, ini yang colorful. Pilihlah yang colorful aja ya. Oke, yang sini aja. Gitu, teman-teman. Jadi memotret kalau seandainya kalau misalkan nih, e-wallet, debit, seperti ini perubahannya. Kenapa tidak ngefek ke sini? Karena seperti saya sampaikan tadi di awal, teman-teman ke slicer dulu, report connections, checklist semuanya. Nah, checklist semuanya coba. Oke, yes. Coba klik ini. Saya klik debit. Nah, ini debit. Mendingan debit sama cash. Nah, gitu ya. Bisa sekarang lebih, teman-teman bisa lebih gampang menggunakan ini. Oke, dan kita sedikit rapikan kembali. Yes, ini teman-teman geser ke sini. Dan yang namanya shape, teman-teman ya. Ini kan shape ya. Kita klik. Oh, sorry. Ini adalah chart. Nah, kalau teman-teman ingin merubah, kita klik kanan aja. Pivot chart option. Coba. Kita klik yang namanya adalah format chart area. Oke, di sini paling ujung ada rounded corner. Klik. Tuh. Buat apa? Tuh. Jadi ujungnya itu tidak lancip, teman-teman. Ya. Jadi sekali lagi klik kanan ya. Ada format chart area di sini. Ya. Kalau pivot chart option ini untuk pivotnya sendiri, teman-teman di sini. Gitu ya. Oke. Apalagi ternyata masih ada ruang kosong di sini, teman-teman. Yes. Buat apa ruang kosong di sini, teman-teman? Oke, kita akan masukkan di sini, teman-teman. Calculation, kita akan masuk calculation. Lalu, ya, oke, kita akan masukkan di sini. Oke, copy and paste di sini. Di sini saya akan bulannya sebelum di ini harus di ini dulu, teman-teman. Harus dicek semuanya baru take out kalau nggak mau pakai dulu ya. Biar semuanya muncul. Nah, di sini saya ingin menunjukkan adalah nama produk. Nah, nama produknya dan ini biar nggak terlalu banyak sini aja. Ini teman-teman ada 70, teman-teman. Ya, gitu. Ada 70 nama produk. Nah, kalau kita klik kanan, kita summarize values. Maksud saya sort largest to smallest. Nah, ini yang paling besar apa sih? Dan kita bisa drag adalah total harga yang dibeli. Nah, ini teman-teman total harga. Kita mau pakai jumlah atau mau pakai omset. Nah, sort by largest. Jadi klik dulu, lalu klik kanan sort. Ya. Setelah itu, oke,
Total harga saya take out aja lah, saya pakai revenue after tax aja ya. Nah, saya ulang lagi, klik kanan, di sort largest to smallest, diklik. Seperti ini teman-teman. Nah, ini ada 70 teman-teman. Nah, kalau kita ingin menunjukkan 10 paling atas, klik di sini. Klik di sini lalu value filternya pakai top 10. Top 10-nya by apa? By revenue. Oke. Nah, ini hanya menampilkan 10 aja yang paling menjual gitu ya. Jadi bisa kita copy sini. Kita klik di sini and kita klik, coba ini saya kecilin dulu. Saya klik paste di sini. Nah, seperti ini. Yes. Dan ini saya geser ke sini. Yes. Ini teman-teman 10 ya. Tapi kalau kita mau tambahin value filter top 10, nah, ini bisa 15 teman-teman untuk mengisi dari ini 15 paling top. Tambahin lagi deh 17 biar sama top 10. Jadi tidak saklek 10 ya, 17 juga oke. Nah, yang 17 paling tinggi. Tinggal kita ke desain, kita teman-teman gimana? Klik di sini. Ini yang paling ini. Nah, lalu biasa saya di sini saya kasih home and saya kasih adalah conditional formatting, saya kasih data bars yang ini. Yang hijau aja. Nah, ini menunjukkan ke teman-teman ya. Dan ya teman-teman, yang revenue after tax kita akan ngapain lagi? Kita akan drag sekali lagi ke sini. Why? Nah, di sini saya akan ganti ini dengan apa? Dengan summarize, dengan show value as percent of grand total. Jadi, proporsinya berapa persen sih ya? Dan kita ke ngapain? Number format ke sini. Oke. Seperti itu, teman-teman. Dan ini diganti, teman-teman. Percent of rev gitu ya. After tax. Ah, gitu ya. Porsinya berapa persen sih ini? Kita ingin tunjukkan, teman-teman. Dan kita blok seperti ini, kita conditional formatting, kita color scale, coba kita kasih yang sini. Biar tahu ternyata beras 5 kilo yang proporsinya yang paling menjual ya, dari segi omset tapi teman-teman ya, gitu. Oke, apalagi teman-teman? Kita akan masukkan lagi di sini, yes. Kita akan masukkan di sini, kita akan copy. Dan kita akan paste di sini, yes. Atau yang tadi aja, oh enggak, yang ini udah oke. Lalu ngapain? Di sini saya klik kanan, show feed list. Nah, saya akan buang jumlahnya. Lalu di sini saya akan value filter, lalu top 10, top 17. Oke, klik OK. Nah, setelah itu saya akan ngapain? Saya akan klik pivot table analyze, lalu saya akan yang namanya adalah pivot chart. Di sini saya akan masukkan bar. Oke, bar. Saya akan klik OK. Cuma ya teman-teman bentuknya saya nggak mau kayak gini. Saya mau gini. Klik kanan di sini, lalu sort smallest to largest. Klik. Nah, yang kayak gini. Lalu Ctrl X. Lalu saya ke dashboard ke sini. Saya mau ke paste sini, paste. Nah, di sini kita ngapain? Kita akan klik pivot chart. Kita mau hilangkan ini. Kita hilangkan ininya. Nah, dengan seperti ini. Lalu kita klik lagi, grid line hilangkan, lalu kita akan legend kita hilangkan juga. Nah, oke. Kita akan klik di sini legend, yes. Lalu di sini kita hilangkan juga delete. Nah, oke. Coba. Nah, ini kayaknya terlalu ke sini ya. Makanya saya akan kecilin seperti ini. Nah, oke. Saya kecilin lagi, teman-teman. Saya kecilin lagi, yes. Biar proporsional saya klik di sini.
Lalu saya ke home, lalu saya akan kecilin lagi menjadi 7. Dan desainnya di sini, saya mau change color, saya mau ke sini. Klik. Nah, seperti ini. Saya akan tambahkan di sini adalah data label. Klik. Nah, tapi karena ribuan jadi membingungkan. Oleh karena itu saya blok seperti ini, ya. Lalu saya akan Ctrl 1. Nah, di sini saya akan menggunakan yang ini aja, S seperti ini. Lalu saya kasih koma. Dengan kasih koma akan menghilangkan ribuan. Koma lagi, yes, ribuan. Jadi dua kali koma menghilangkan jutaan. Saya kasih titik buat apa? Memberikan koma. Jadi titik nol. Nah, seperti ini. Saya akan titik K titik. Nah, jadi saya pakai kilo. Kalau nolnya 2 juga bisa, jadi komanya 2. Seperti ini. Dan saya kasih oke. Jadi kayak gini teman-teman. Nah, jadi kalau saya ke sini, jadilah seperti ini teman-teman. Oke. Di sini saya ganti adalah total quantity sold. Saya blok ini, lalu saya kasih warna yang abu-abu. Oke, nice. Lalu saya akan seperti ini. Dan the last one adalah saya akan seperti ini. Dan saya akan show tab only. Nah, kayaknya seperti ini ya. Dengan show tab only, bisa seperti ini. Dan satu lagi, saya klik di sini. Klik di sini. Saya akan klik insert. Saya akan masukkan adalah timeline. Klik tanggal. Klik OK. Nah, lalu timelinenya saya kasih warna yang ini. Kayaknya yang ini lebih nice. Or this. Or this. Oke. Oke. Nah, the last one is kita harus cek timelinenya. Lihat report connection-nya ini harus ke link ke semuanya, teman-teman. Oke. Oke. Dan kita copy, kita paste di sini. Why di copy? Nah, ini adalah month. Kalau yang ini adalah days-nya. Nah, jadi geser ke sini. Contoh, ya. Saya mau milih bulan Januari. Nah, ini data Januari semuanya, teman-teman. Tapi kalau saya mau pilih 6, 7 hari pertama di bulan Januari. Nah, ini gini caranya. Ini 7 hari pertama, teman-teman. Omset 21 juta. Yes, and clear. Pastikan ya, yang slicer juga sama. Slicer, klik lagi, reboot connection, teman-teman. Nah, adakah yang bolong? Oke, yang ini coba klik di sini. Slicer, kita reboot connections. Oke, oke. Ya, jadi kalau misalkan saya pilih Rina. Nah, ini Rina nih. Ini Rina semua. Ini akunnya Rina, kasir. Rina misalkan di tanggal 11 Januari sampai dengan 15 Januari, kinerjanya gimana? Ini kinerjanya, teman-teman. Segini doang, ya. Untuk mengclear bisa clear di sini, and juga clear di sini, teman-teman. Yes. Jadi seperti itu, teman-teman. Yes, jadi ini bisa kita tarik lagi ke sini, bisa. Nah, bisa, ya. Kalau teman-teman ingin masukkan lagi satu slicer, ingat klik dulu pivot table-nya, insert, lalu teman-teman bisa ke slicer, lalu bisa ke oke. Ini kalau saya klik bulan juga bisa. Klik oke. Nah, tapi kalau bulan nanti sama dengan slicer ya. Saya klik lagi, insert, lalu saya masukkan di sini adalah slicer. Coba cabang, klik, oke. Ada berapa banyak cabangnya? Oh, ternyata cuma 3 cabang, oke. Dan jangan lupa teman-teman, kita kasih warna yang oke. Lalu jangan lupa kita ke report connection dan checklist semuanya teman-teman ya. Bila teman-teman seandainya ingin bisa ngefek ke semua pihak gitu. Klik oke. Oke, ke sini. Nice. Oke. Dan ini juga kalau mau lebih detail di sini. Headnya saya ganti dengan 4. Oke. Coba diganti dengan 4.
enter. Oke, itu 4, yes. Which is nice. Jadi kalau saya klik Beta MIDI, nah, Beta Mart Jakarta, nah, Indo April, yes. Seperti ini teman-teman, yes. Akhirnya jadi teman-teman. Which is nice, which is nice. Nah, tinggal kalau mau proporsional ya, klik insert di sini. The last one is klik shape, pilih garis ini, coba garisin. Oke, ininya juga shape format harus 0. Lalu setelah itu shape outline, coba width-nya kita perbesar. Kita kasih warna hitam coba. S. Oke, coba ini ya. Nice. Ini udah oke. Tinggal tarik dikit. Nice. And tarik dikit. Which is nice. Kalau sudah, klik lagi aja delete. Dan ya, karena dashboard ini mau dikirim ke pihak lain, teman-teman lebih baik sembunyikan seperti ini. Click and hide. The thing is, kalau di hide, teman-teman masih bisa unhide. Gimana cara menghilangkan unhide? Teman-teman bisa ke review and protect workbook. Kasih password. Contoh password saya adalah, oke, re-enter. Oke, jadi ketika dikirim ke tim, udah tidak bisa unhide, ya, tidak bisa hide dan tidak bisa di-delete, tidak bisa di-insert juga, teman-teman. Jadi, user tinggal klik Andi Budi kayak gini, yes, tinggal membaca-baca aja. Gimana ingin membuka password, Pak? Review lagi, protect workbook, kasih passwordnya tadi apa. Oke, dan jadi itu teman-teman ya. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Ya, kalau teman-teman ingin praktek langsung, saya sertakan filenya di deskripsi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.